Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di Daily Media. Sebelum cerita ini gue mulai, gue mau ngucapin terima kasih kepada semuanya yang udah nonton cerita-cerita Daily Media. Semoga kalian semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan diberi rezeki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di episode malam ini gue akan cerita lagi-lagi pengalaman pribadi gue. Kayaknya pribadi gue banyak banget horornya. Ya, bener. Daripada gue cerita di tempat luar sana, lebih baik gue cerita di produksian gue sendiri. Jadi, gue akan cerita pengalaman gue pada saat gue makan bakso di daerah Jawa Barat. Bakso ini menggunakan pesugihan air liur kuntilanak. Berikut ceritanya. Pada saat gue diajak sama saudara gue untuk makan bakso di daerah Jawa Barat. Kebetulan pada saat itu kami sedang berjalan-jalan di daerah Jawa Barat. Dan pada saat kita ingin mencari makan, kebetulan malam itu sekitar pukul 9 malam di jalan tersebut tukang-tukang makanan, tukang dagang sudah pada tutup. Nah, ada salah satu tukang penjual makanan yang masih buka, yaitu bakso super. Namanya gue samarin ya, bakso super titik-titik. Gue ketemu nih sama warung bakso tersebut. Pada saat di dalam mobil, kami berempat lah sama saudara gue itu bingung nih mau cari makan di mana karena udah malam juga. Terus karena bingung juga ya, kalau misalnya jam 9-an ya paling makanan-makanan yang seperti bakso, soto, ataupun pecel lele atau pecel ayam. Nah, pada saat di jalan itu bener-bener kosong banget, nggak ada jajanan-jajanan ataupun tukang-tukang dagang. Gue aneh banget nih, di daerah sini kok jarang banget ada tukang makanan kayak gitu. Sekali nemu makanan itu jauh banget. Gue nemu makanan di tempat yang ini terus kira-kira hampir beberapa kilometer baru ketemu lagi tukang makanan. Jadi jaraknya itu agak jauh-jauh banget. Oke lah, kita berhenti di salah satu warung bakso. Nah, gue udah curiga nih, pada saat gue melewati tukang bakso itu, gue udah melihat ada sosok aneh di penjual bakso tersebut. Dan gue melihat warungnya ini kelihatan di mata gue itu kumuh banget, dan bener-bener di pandangan mata gue itu nggak enak lah untuk dimakan. Ini gue udah bilang sama saudara gue bilang kita jangan makan di sini ya gitu. Dan kenapa gue bisa tahu? Karena di cerita ini gue sudah mempelajari ritual-ritual untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat manusia. Oke, gue bilang tuh sama saudara gue, jangan makan di sini ya. Ini kayaknya redup banget nih, nggak bagus buat kita makan gitu. Nah, saudara gue yang satu lagi dia bilang nggak apa-apa, makan aja karena udah lapar, dan ini kalau kita nggak makan nanti bingung, semakin malam semakin bingung mau makan apa gitu. Dan kita harus ke penginapan habis itu kan. Oke lah, gue ngikut. Terus gue bilang lagi sama saudara gue yang satu nih, yang driver. Gue bilang sama dia, ini paling gue nggak begitu makan banyak ya, gue bilang gitu. Karena kebetulan emang posisinya itu, posisi umurnya kira-kira nggak begitu tua banget, jadi gue makanya bisa santai gitu manggilnya kayak gitu. Gue nggak makan banyak ya di sini ya gitu. Terus ya udahlah, kita orang saudara gue bertiga itu menganggukkan kayak oke ya udah. Berhentilah di parkiran di tukang bakso. Berhenti. Sepupu gua, saudara gue semua udah pada keluar nih dari dalam mobil. Keluar kan, udah nutup kunci mobil, kita semua keluar. Terus gue jalan juga keluar. Gue jalan ke tukang bakso tersebut. Gue melihat di dekat pancinya itu ada satu percikan darah. Gue ngeliat di pinggiran pancinya itu ada percikan darah merah-merah yang masih darahnya segar lah, darah segar gitu. Gue melihat nih, terus gue stop lah sepupu gue yang satu yang pas banget di depan gue. Gue stop lah, gue panggil,
lihat nggak? Apaan? Dia bilang gitu. Itu di pancinya, di pinggiran pancinya. Nggak ada apa-apa. Itu mah kuah gitu. Itu kuah. Kuah. Gitu. Terus sepupu gue bilang, udahlah jangan aneh-aneh, mentang-mentang udah bisa ngelihat yang gini gitu. Gue dibilang kayak gitu kan. Oke lah, ya udah. Oh, ya udah. Yang penting gue udah ngasih tahu ya, gue bilang kayak gitu. Terus udah jalan nih masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Kan sepupu gue udah mesen tuh yang 2, udah ketemu pedagangnya. Gue masih di belakang sama si satu sepupu gue lagi nih, di belakang terus jalan. Nah, pada saat gue ketemu abangnya ini udah ngasih kode kayak ngeliatin gue dari ujung atas kepala sampai ujung kaki gue. Dia ngeliatin dari atas ke bawah. Terus di situ gue udah tahu nih, pasti orang ini tahu gue bisa ngelihat gitu kan, ataupun mungkin si makhluk ini udah ngasih tahu ada orang yang bisa ngelihat yang mau makan di tempat ini. Nih gue udah diliatin nih dari atas sampai ke bawah, udah diliatin. Terus ya udah gue pura-pura biasa aja kan, pura-pura kayak orang biasa aja gitu. Terus gue bilang, Pak mau dong samain aja gitu. Terus pada saat bilang samain aja, si tukang dagang ini dia bilang dipisah aja, nanti satu-satu aja mesennya gitu. Loh, gue bingung nih, kok pesenan gue dipisahin dibandingin sepupu gue itu. Ya udahlah, gue mah nggak mau repot kan. Ya udah, sepupu gue mesen dulu. Mungkin menurut gue ribet banget nih, lagi rame kayak gitu kan. Emang sih yang gue lihat di warung bakso itu dia yang paling rame. Tapi kan di pikiran gue itu, gue masih berpikir positif. Walaupun tahu si tukang bakso itu menggunakan yang aneh-aneh gitu. Gue belum tahu nih jelasnya yang aneh-anehnya itu apa. Kayak gitu kan. Itu rame tuh emang dikit, sekitar jam 9-an itu udah masih rame. Itu tukang bakso paling rame segala macam lah intinya. Kayak gitu. Dan itu tamunya mobil semua, nggak ada motor. Kayak gitu, dan berbagai plat mobil itu ada di situ. Oke. Saudara gue, sepupu gue semuanya mesen nih. Oke, kita duduk di meja yang sama kayak gitu kan. Satu meja bareng-bareng kita duduk. Terus ditanya pesanan gue kan, mau pesan apa? Terus pada saat gue bilang mau pesan apa, di kuping gue ada yang ngomong. Ada yang ngomong sambil bilang gini, jangan bilang-bilang ya. Nah, ada yang bilang kayak gitu di kuping gue pada saat gue mau mesen. Dia bilang jangan bilang-bilang ya. Dan gue kirain itu sepupu gue di belakang gue iseng kayak gitu kan. Pas gue nengok nggak ada. Terus pada saat gue mau nengok ke belakang, nah ini tukang dagangnya lagi yang paling belakang itu, si mas-mas yang lagi ngeracik minuman yang satu itu udah ngenotis gue gitu. Mungkin gelagat gue aneh kali di antara tukang-tukang orang-orang beli di situ gitu. Soalnya gue tiba-tiba langsung nengok ke belakang gitu kan, kaget gitu, kayak ada yang ngomong gitu. Nah, yang belakang notis gue nih gitu. Terus pas gue nengok ke belakang, dia senyum sama gue. Dia bilang senyum doang sih gitu, sambil ya gitulah intinya, senyum-senyum basa-basi gitu. Terus gue lanjut dong, gue mau mesen kan. Gue bilang mau baksonya aja kayak gitu, nggak pakai nggak pakai apa-apa, cuman baksonya aja tok gitu kan, nggak pakai kuah, nggak pakai apa gitu. Terus pada saat ditanya, ini suaranya pelan banget sih tukang dagang. Kebetulan ini tukang dagang ini gerobaknya lumayan agak jauh sama bangku-bangku meja-meja orang yang makan, lumayan jauh gitu kayak gitu. Nanya nih abangnya, kok nggak pakai apa-apa, punten gitu. Iya nggak pakai apa-apa pak. Terus si tukang dagang bilang, sudah tahu ya. Loh, berarti bener ini orang pada saat gua turun dia udah ngeliatin gerak-gerik gua. Terus gue bilang dong, sudah tahu apa gitu. Maaf, sudah tahu apa gitu kan.
Ya, dia bilang, udahlah, nggak usah ditutup-tutupin. Saya tahu kok orang saya yang punyanya. Berarti ini yang punya warungnya nih. Kayak gitu. Terus gue bilang dong, enggak, saya nggak tahu apa-apa, gue masih terus nutupin diri gue gitu. Nggak tahu apa-apa. Terus pas dia ngomong sambil nengokin gini, nggak tahu apa-apa. Pas gue nengok ke samping, gue ngeliat ada satu sosok kuntilanak. Dia itu apa namanya, nggak kelihatan muka, cuman ada air liurnya ngecas itu di bawah lantai sampai deket gerobaknya itu yang gue lihat air liurnya semua ada di situ. Itu gue kaget dan semuanya orang ngelihat. Gue tuh yang dilihat orang, gue tuh nggak ngelihat apa-apa gitu. Soalnya gue kaget pas gue nengok samping, gue kaget lompat gitu kan. Kayak gitu, gue kaget lompat, terus orang notice dong akhirnya, ini orang kenapa gitu. Untungnya sepupu gue nutupin, dia bilang enggak ini apa namanya, si adik saya tadi emang orang kagetan habis minum obat gitu. Oh nggak apa-apa lah, gue hitung-hitung nyelamatin orang makannya dia, kayak gitu. Nggak apa-apa, gue dibilang sakit lah gitu, kayak gitu. Terus udah pas gue kaget, terus si tukang dagingnya bilang lagi, tuh kan, udah nggak usah ditutupin, kayak gitu. Saya cuma pesen, kalau nanti masnya makan setelah dari sini, tolong jangan cerita-cerita. Dan kalau cerita lagi ke orang lain, kalau bisa jangan bilang posisi warung ini di mana dan nama warung baksonya apa, kayak gitu. Oke lah, gue bilang, ya siapa gitu. Terus nanti kalau mau makan, baca doa aja menurut kepercayaan agama kamu, nanti nggak bakal ngaruh kok gitu. Oke lah, gue bawa tuh. Pada saat gue ngambil apa namanya baksonya di tangannya dia, kan jadi modelnya tuh ditungguin gitu loh, kayak gitu. Diambil, terus pada saat gue ngambil baksonya itu apa namanya, si bapak-bapaknya ini nih, tangannya nih ada tiba-tiba dari tangan jempolnya itu kukunya panjang banget sampai kena air kuah bakso gua. Gimana ya, gue mau makan juga jijik tapi gue lapar gitu kan. Mana gue udah ngeliat air liur si Kunti ini gitu kan. Kaca gue berat banget dah pokoknya. Jangan sekali-kali deh teman-teman minta coba-coba untuk belajar melihat hal-hal yang nggak bisa dilihat orang gitu. Terus di apa namanya, gue ambil lah udah, set, makasih ya pak gitu. Gue lagi santai aja tuh ke meja, set. Terus sepupu gue nanya kan, kayak gitu, emang ngelihat apa pi? Ntar aja ceritanya, gue bilang kayak gitu. Udah kita makan, pada saat kita makan, nah pada saat gua mau ke toilet, pengen buang air kecil, gue jalan ke belakang ke arah toilet. Dan gue ngelihat dapurnya ini ada sekat-sekatnya gitu. Gue nggak ngerti apa emangnya ini kalau restoran bakso yang bener itu dapurnya seperti itu atau enggak ya. Cuman ini dia kayak di sekat-sekat kamar gitu dapurnya. Ada dapur kotor, dapur bersih, dan ada beberapa dapur lagi yang ditutupin pakai tirai gitu, tirai warna merah ditutupin kayak gitu. Sedangkan kalau dapur-dapur lain kan ngeblong kan, nggak ada tutupan. Nah ini ada satu dapur yang ditutupin pakai tirai merah. Gue nggak ngerti lagi nih. Ya udahlah, gue mau kencing aja ya gitu kan. Gue pipis di kamar mandi, gue ngelewatin nih ruangan itu. Pada saat gue ngelewatin ruangan itu ruangan bau banget bangke. Gue lewatin kan. Gue kalau ngomong ke cerita ini, emang ini baunya itu masih sok bayang kalau gue cerita, walaupun ceritanya udah lama banget.
kayak gitu. Apa namanya, gue lewatin sih, itu bau banget. Terus gue cuek lah gitu, gue pipis, terus gue balik lagi. Akhirnya pada saat gue mau balik lagi setelah pipis, itu gue ngeliat di dapur kotor itu ada satu kuntilanak yang lagi berdiri di pinggiran daging baksonya. Jadi baksonya di atas meja, dia posisi tangannya begini sambil air liurnya itu netes ke bakso daging tersebut. Itu bener-bener sampai gua enek lagi, sampai gua apa namanya, intinya gua nggak mau ngelihat bakso tersebut, dan gua minta buru-buru udahan untuk cabut dari tempat itu. Gue bilang sama sepupu gue, yuk udahan. Terus kalau mereka kan belum pada habis, gue bilang aku tunggu di itu aja ya, apa namanya, di mobil gitu, di parkiran aja. Ya udahlah gitu. Terus sepupu gue juga, ada sepupu gue yang tahu banget gue gitu kan. Oh, dia malah makanya maklumi itu gitu. Ya udahlah, tunggu mobil tuh, gue tunggu mobil. Pada saat gue di samping mobil gue itu gue ngelihat di kacanya itu ada satu perempuan yang tadi gue lihat di dapur kotor tersebut. Kuntilanak itu masih ngikutin gue di sampai parkiran. Terus karena gue ingat omongan-omongan uwa gue gitu, mungkin dia bilang mungkin gue bilang kalau ketemu makhluk itu tapi masih ngikutin, berarti dia mau ngobrol gitu. Gue tanya nih sama si kuntilanak ini, mau ngobrol apa kayak gitu. Kamu mau tahu apa dari saya gitu. Aku nanya balik ke dia gitu. Aku nanya, soalnya dia ngikutin kan. Terus intinya dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma senyum, dan itu ketawa kenceng banget di kuping gue. Sampai gue nutup kuping, dan akhirnya di situ sepupu gue datang. Pada saat dilihat sama sepupu gue tuh posisinya jongkok sambil nutupin kuping begini. Terus pada saat sepupu gue datang, itu suara hilang, dan kita masuklah ke dalam mobil. Gue cerita tuh, ditanya kan soalnya sama sepupu gue ceritain lah yang tadi apa yang gue lihat kayak gitu. Jadi ya begitulah ceritanya pada saat gue diajak makan bakso. Tukang baksonya itu menggunakan apa namanya, pesugihan atau penglaris air liur kuntilanak. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman yang mengalami cerita-cerita aneh atau mengalami kejadian-kejadian hal gaib, silakan kirim melalui Instagram kami. Nanti akan kami bacakan seperti ini. Terima kasih.